tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Bupati siap tanda tangan kapanpun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Radar Madura TV. Hari ini saya berkesempatan bertemu langsung dengan para nelayan di Desa Berantah Pesisir, Kecamatan Telanakan. Para nelayan ini beberapa waktu lalu ke Jakarta menemui DPR RI, lebih tepatnya Wakil Ketua DPR RI, Caimin, mempersoalkan atau meminta agar peraturan pemerintah Bang ya. Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 dicabut. Peraturan ini dinilai memberatkan nelayan. Untuk lebih jelasnya apa yang menjadi keberatan, saya sudah mengundang langsung perwakilan nelayan di sini. Ada Bang Sultan Takdir Ali Sahbana. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia. Assalamualaikum Bang Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada siapa? Haji Wardan. Haji Wardan. Beliau adalah Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pamekasan. Para nelayan ini Tretan bukan hanya kali ini saja, sepengetahuan saya yang banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Waktu itu saya ingat betul karena saya juga mengawal Permen KP nomor 2. Waktu itu Bang ya, juga dipersoalkan karena dinilai memberatkan terhadap nelayan. Nah, khusus peraturan ini Bang, peraturan pemerintah Bang ya, nomor PP. 85 ini, apa yang menjadi keberatan nelayan sebenarnya Bang? Jadi sebelum masuk ke masalah PP, ingin kami terangkan ini dalam rangka agar tidak ada multi persepsi terkait nelayan. Siap. Karena isu atau persoalan ini seolah-olah oleh KKP hanya dipersoalkan, hanya dipermasalahkan dan diberatkan oleh pengusaha-pengusaha perikanan. Oke. Bukan oleh nelayan. Nelayan kecil gitu ya. Padahal kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 di situ memberikan definisi tentang nelayan, bahwa nelayan adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup menangkap, membudidayakan, mendinginkan, mengawetkan, dan atau memasarkan. Jadi komprehensif sekali makna daripada nelayan itu sendiri. Artinya jadi, pengusaha juga nelayan dong kalau begitu? Pengusaha masuk kategori nelayan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 85 ini. Jadi hal ini perlu difahami secara komprehensif nelayan, sehingga tuduhan-tuduhan yang disangkakan oleh KKP itu ya perlu dikelirkan lah. KKP itu selaku yang mewakili pemerintah tidak perlu menyoal siapa yang memberatkan, akan tetapi lebih mau membuka diri bagaimana sebetulnya nasib nelayan itu sendiri. Artinya clear bahwa yang mengkritisi peraturan pemerintah ini adalah nelayan. Nelayan. Oke, siap. Nelayan. Nelayan di sini memang sangat diberatkan oleh kehadiran PP 85 tahun 2021. Siap. Kenapa diberatkan? Karena sebelum PP 85 ini diberlakukan atau diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah KKP, ada PP 75. PP 75 itu tahun 2015 yang juga mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sebelum lahir PP 85 ada PP 75. Di PP 75 itu jelas bahwa yang dikenakan BNBP itu adalah nelayan dari 30 GT sampai ke atas. 30 GT ke atas. 30 GT ke atas. Di PP PP 75 tahun 2015. Oke, siap. Bedanya dengan PP 85 ini? Di PP 85 ini nelayan yang pertama, nelayan 30 GT sampai 5 GT itu kena. Oke, siap. Itu. Yang kedua, pada PP 85 ini ada dua jenis tarif pengenaan.
Yang pertama adalah tarif praproduksi, yang kedua adalah tarif pasca produksi. Tarif praproduksi ini adalah dimaksudkan dan diberlakukan pada saat nelayan mau mengurus izin, baik itu adalah izin baru ataupun perpanjangan izin. Di situ ada pemberlakuan tarif. Kemudian yang kedua, di PP 85 itu sendiri juga ada pasca produksi. Pasca produksi itu yang menjadi perbedaan signifikan antara PP 75 dengan PP 85. Pasca produksi itu maksudnya Pasca gimana, Pak? produksi itu maksudnya adalah sebagaimana dimaksudkan dalam PP ini, bahwa setiap kali nelayan mendaratkan ikannya, maka saat itu juga nelayan harus setor kepada negara. Kena retribusi berarti. Ada retribusi, bukan retribusi, itu adalah tarif yang harus dibayarkan oleh nelayan kepada negara. Yang dimaksud BNPB itu di situ. Oke, artinya kalau saya melihat ada dua titik tekan ya kenapa nelayan di seluruh Indonesia bahkan ini mengkritisi kebijakan pemerintah ini. Pertama, karena perbedaan antara PP 75 tahun 2017 itu yang dikenakan pajak ini hanya 30 gross ton ke atas. Sementara di PP yang baru ini 30 sampai 5 gross ton 5 gross ton ini kena pajak Bang ya. Sementara yang 5 gross ton ini adalah nelayan-nelayan kecil. Betul yang sekali. Pendapatannya juga tidak menentu kan. Betul sekali. Pertama, yang kedua karena pasca produksi juga kena. Betul sekali. Ini cukup memberatkan Bang. Cukup memberatkan, bagaimana tidak memberatkan. Nelayan itu kalau di Pamekasan kita kategorikan ada nelayan yang harian, artinya berangkat One day fishing ya. Iya. Jadi setiap hari dia melakukan penangkapan ikan dan mendaratkan ikannya. Betul. Berangkat jam 2 pagi sampai sore gitu. Sore, ya. kemudian didaratkan ikan dijual, kemudian ditarif oleh pemerintah. Nah, di situ bagaimana tidak memberatkan nelayan. Yang kedua, bagaimana kesiapan pemerintah terkait pelaksanaan itu. Ini kan tidak siap pemerintah. Betul. Di PP Ya. itu tidak detail. Detail sekali di PP itu. Artinya ada kesimpangsiuran di beberapa kausal ya atau di beberapa redaksi PP ini. Jadi nelayan dikenakan retribusi tarif itu saat mendaratkan ikan bagi nelayan yang 30 dari 5 GT sampai 30 GT. Dan itu dilakukan oleh juru tagih. Sementara di masing-masing daerah itu kan belum siap pemerintah. Betul. Dan dilakukan di pelabuhan perikanan. Pamekasan belum ada pelabuhan perikanan. Betul. Ini kita semua nelayan di Pamekasan ini satu-satunya pelabuhan yang ditumpangi oleh nelayan pelabuhan umum di sini. Pelabuhan umum ini Di bukan Berantas. pelabuhan perikanan ya? Bukan. Oke. Jadi nelayan ini numpang ke pelabuhan umum. Oke. Siap. Sementara pemerintah ingin meraup PAD, ingin meraup keuntungan daripada nelayan. Sementara fasilitas infrastruktur dan sistem birokrasinya juga masih belum siap pemerintah. Oke, siap. Iya. Selain memberatkan, ternyata nelayan ini juga menilai bahwa belum siap PP ini diterapkan karena salah satu contohnya di Pamekasan belum ada pelabuhan perikanan dan kemudian bagaimana teknis nanti juru tagih itu karena ya dinilai belum siap sehingga alangkah baiknya ini belum direalisasikan. Belum direalisasikan dan hasil beberapa perjuangan seluruh elemen nelayan itu baik dari HNSI, ANI, di Pamekasan itu ada GNB Gerakan Nelayan Bersatu. Kita berikhtiar di situ bagaimana pemerintah tergugah hatinya untuk kembali meninjau PP itu. Kemarin ada RDP rapat dengar pendapat antara KKP dengan Komisi 4 diputuskan bahwa untuk yang 30 GT ke bawah sudah tidak dikenakan. Itu sudah dan akan diserahkan kepada daerah. Kalau masing-masing daerah ingin mengenakan itu dipersilahkan oleh KKP seperti itu. Kalau bukan dicabut dong. Bukan dicabut itu, hanya saja dilakukan semacam evaluasi atau revisi terhadap PP itu. Betul, dan nelayan sepertinya dengan janji-janji seperti itu ternyata sudah
tidak sabar lagi ya. Tidak sabar Karena lagi. begini, dulu ingat penerapan Permen KP nomor 2 tahun 2015 yang diminta ditunda oleh pemerintah, tapi di daerah masih ada kasus-kasus yang nelayan ditangkap kan Betul, begitu. betul Nah, sementara ini bukan dicabut tetapi diberikan kebebasan kepada daerah mau menerapkan atau tidak. Permintaan dari nelayan sendiri gimana? Pak Jiwardan, permintaan nelayan ini apa sebenarnya? Kalau permintaan nelayan sudah jelas. PP itu pertama dicabut, Dicabut ya? minimal direvisi. Direvisi apanya itu? PNBP sama PHP-nya. PNBP artinya oke lah 30 gross ton ke atas boleh dikenakan. Oh dia boleh dikenakan tapi jangan memberatkan. Oke, siap. Itu. Karena kenaikannya itu signifikan. 400%. 400%. Iya. Dari berapa ke berapa, Pak? Dari misalnya kalau kita tuh mengacu Di sini. Masuk. mengacu ya. Contoh alat tangkap jaring tari berkantong yang kemarin 43.000. Jaring tarik pursen ya? Bukan, taring jari berkantong atau porsen 43.000. Sekarang 268.000. 200 68.000. itu tidak melihat berapa banyaknya ton ikan. Enggak, itu tarif jenis alat tangkapnya saja. Oh, jenis tangkapnya Di PNBP saja. itu. Beda lagi dengan pasca produksinya ya? Beda. Oke. Beda itu. Siap. Tretan Radar Madura TV artinya nelayan ini bukan tidak mau bayar pajak. Nelayan ini bukan tidak mau taat terhadap aturan pemerintah, tetapi kalau sekiranya dinilai memberatkan lebih baik kan direvisi kan begitu kira-kira. Pak? Iya, itu bukan dinilai, memberatkan. Memang memberatkan. Iya. Atau mematikan usaha perikanan kita. Siap. Siapa yang mau bayar kayak begitu kalau beratnya? Iya. Idealnya berapa, Pak Jiwardan? Idealnya lah kita naik katakanlah dari 43.000 kita naik 60.000 ya nggak apa-apa. Masih normal. Masih ya? normatif lah Oke, dia siap. itu. Kalau kayak gitu 268.000 akal sehat pun tidak nyanda. Betul. Siap. Itu. Intinya aturan ini sangat memberatkan terhadap nelayan dan nelayan meminta agar dicabut atau kalaupun tidak dicabut direvisi. Direvisi minimal. lah. Oke, siap. Bagaimana hasil pertemuan dengan DPR terus kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh nelayan? Bagaimana Kita hasilnya? upaya, semua upaya yang kita lakukan itu, baik kita ke pemerintah daerah, ke DPRD, RDPD, di DPR RI, itu kami dengan teman-teman, bukan hanya kumpulan nelayan aja, semua akademisi juga kumpul, pengusaha kumpul, mereka semua merasa keberatan Dan sepakat dicabut. dan sepakat dicabut, minimal direvisi. Iya, siap. Karena aturan itu sungguh nggak masuk akal. Iya. Nggak masuk akal. Sampai 400%. Kalau aturan itu masuk akal, nggak mungkin lah kita demo. Iya. Nggak mungkin. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya nelayan ini taat terhadap pemerintah, taat terhadap aturan pemerintah. Hanya saja peraturan ini sangat memberatkan dan Iya. tak dicabut atau direvisi lah begitu Bang ya. Iya, kadang-kadang kita kan buatlah aturan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Kita tuh bukan masyarakat penangkap ikan, Mas. Iya. 90% Indonesia tuh masyarakat pencari ikan, Mencari ikan. bukan penangkap. Karena lahannya belum jelas ya. Lagi Masih mencari kemana. Biaya operasional Biaya sangat operasional tinggi. berapa Oke. gitu. Beda kita dengan masyarakat nelayan penangkap ikan. Iya. Sekarang kita mau menerapkan begitu kan, pemerintah. Fasilitas mana? Iya, betul. Tidak diimbangi Masa dengan tidak malu fasilitas. pemerintah? Di sini tidak punya fasilitas. Mau mengenakan PNBP, mau mengenakan PHP, apa nggak malu? Iya kan? Betul. Pelabuhannya milik institusi lain. Iya. Malu lah sedikit, punya rasa malu lah. Siap. Intinya untuk perjuangan hari ini tuntutannya masih sama, dicabut atau direvisi. Kita tetap seperti itu, kokoh kita. Tapi keinginan besarnya dicabut ya. Dicabut lah. Dicabut. Artinya agar peraturan yang berlaku justru peraturan yang 75 tahun 2017 itu gitu ya. Kita tidak menuntut 75 itu harus berlaku lagi. Oke. Kita tidak menuntut. Yang terpenting tidak memberatkan Tidak peraturan itu. memberatkan. Siap.
ada upaya lain selain RDP kemarin, selain kemudian demo? Apakah ada upaya lain, misalkan mendatangi KKP, misalkan? Kita sudah mendatangi KKP, teman-teman sudah mendatangi. Dari semua lubang kesempatan kita manfaatkan. Oke, siap. Itu. Tretan, perjuangan para nelayan ini sangat luar biasa sekali. Mereka hanya ingin hidup tenang dengan mencari nafkah di lautan dengan tidak diberatkan oleh peraturan-peraturan atau pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Saya ke Bang Sutan, mengingat beberapa tahun lalu ada gerakan nelayan juga sangat besar terkait Permen KP Permen KP nomor 2 tahun 2015 itu, yang kemudian akhirnya Pak Presiden Jokowi turun dan menengahi bahwa aturan ini jangan diberlakukan terlebih dahulu. Apakah kemudian ada upaya juga untuk mendatangi Presiden nantinya, Bang? Jadi upaya itu yang pertama sudah kami lakukan dengan mendatangi beberapa legislatif, dalam hal ini adalah DPR RI. DPR RI, ya, siap. Akan tetapi jika kemudian KKP itu tetap saja kekeh dengan alasan target agar income ke negara dari sektor perikanan ini ada peningkatan sebagaimana yang ditargetkan, maka jelas nelayan ini akan bersama menyatukan suara, menyatukan langkah dan gerakan, berikhtiar sampai agar bagaimana KKP ini memenuhi permintaan nelayan. Karena terus terang sekali lagi PP 85 ini cukup memberatkan. Betul, di Pamekasan itu kita anggap hanya sekian persen nelayan yang 30 GT sampai ke bawah. Akan tetapi nelayan ini kan dinamis, searah dengan bagaimana kondisi lautan kita. Betul, juga Jadi, ingin berkembang. tuntutan ya. teknologi, tuntutan situasi laut itu kan harus diimbangi agar kebutuhan nelayan itu juga terpenuhi. Jadi tidak menutup kemungkinan nelayan ini akan berkembang nanti dari 30 GT, 40 GT, 50 GT dan seterusnya. Kalau kemudian peraturan PP 85 ini diterapkan, jelas nelayan akan stagnan. Betul. Kalau stagnan nelayan ini, maka usaha sektor perikanan ini akan mati. Akan mati. Kenapa demikian? Karena tidak balance antara biaya produksi dengan income yang didapatkan. Jadi bagi nelayan, biaya produksi itu jelas sudah per tripnya, per satu kali melaut jelas. Cuman pendapatannya belum tentu. Ditambah Terkadang masih dia harus bayar pajak. Betul. Ditambah masih harus bayar pajak pasca produksi dan segala macam. Itu yang sangat memberatkan. Iya, jadi sebetulnya KKP itu harus mempertimbangkan itu. Jadi di saat musim paceklik, bagaimana nelayan? Kalau kemudian harus ditambah dengan biaya operasional BNPB itu. Siap. Kan di situ, karena nelayan itu kan fluktuatif penghasilannya. Siap. Intinya cabut PP 85. PP 85 itu cabut kalau kemudian pemerintah ada pasal lain yang menguntungkan nelayan, tidak apa-apa, jangan dicabut, direvisi saja. Direvisi. Tidak apa-apa. Diturunkanlah. Ya paling tidak harus diturunkan persentase tarif BNPB itu. Iya. Siap. Jangan terlalu tinggi lah kayak begitu kan. Betul. Tinggi itu kan. Sangat tinggi, betul. Itu tidak rasional. Masa ada kenaikan sampai 400% ya. 400%. Ya, terkait dengan 30 GT ke bawah, kita butuh aktualisasi daripada hasil RDP kemarin itu. Jadi kalau misalkan sepakat antara KKP dan DPR RI itu untuk 30 GT ke bawah diserahkan ke daerah, agar segera ini, karena ada tidak lanjut enggak, Bang? Lah itu kan masalahnya hingga saat ini Nggak ada tidak lanjut. tidak ada tidak lanjut. Sementara Ya. CP, surat izin penangkapan ikan nelayan ini semuanya sudah mati. Terutama yang ex cantrang. Jadi cantrang itu saat ini sudah bertransformasi menjadi jenis jaring tarik berkantong. Iya, nelayan sudah toleran bagaimana kepada pemerintah. Sudah mengikuti lah aturan pemerintah. Betul sekali. Ya. Kemudian hari ini ada kebijakan yang dinilai memberatkan, diharapkan pemerintah juga mendengarkan keluh kesah nelayan kan seperti itu, Bang. Iya, betul. Siap. Siap. Tretan Radar Madura TV ini keluh kesah dari nelayan seluruh Indonesia yang ada di Pamekasan.
Intinya nelayan ini bukan tidak mau membayar pajak, nelayan juga bukan tidak mau menaati apa kebijakan dari pemerintah. Hanya saja nelayan meminta agar kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu tidak memberatkan, terutama dalam hal pembayaran pajak, karena pendapatan nelayan setiap harinya tidak menentu. Jika masih dimintai pajak yang begitu besar, ini akan sangat menyulitkan bagi nelayan. Terima kasih Pak Wardan, terima kasih Bang Sutan, terima kasih Tretan dan Madura TV. Dialog ini semoga menjadi pencerah bagi masyarakat, semoga menjadi informasi yang mencerdaskan juga bagi masyarakat, khususnya terkait gonjang-ganjing penolakan nelayan terhadap peraturan pemerintah tahun nomor 85 tahun 2021 ini. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.